Kalau memang ada Untuk menekan angka pengemis samo anak jalanan ini, Dinas Sosial Kota Palembang himbau masyarakat samo pengguna jalan supaya tidak ngenjuk ke duit samo anak jalanan samo pengemis. Samo disasar ke untuk bersedekah di tempat yang sudem disedia ke pemerintah. Pecak panti asuhan samo panti sosial. Abidin Riwanto, PAL TV. Ya pemirsa, memang selama bulan Ramadan ini yang kurang lebih sudah berjalan seminggu lebih ya Cik Fikri ya. Memang kita banyak jingok di beberapa titik di Kota Palembang, pecah di lampu merah Caritas, lampu merah Simpang Lima DPRD. Ini banyak pengemis yang menjamur ya, banyak yang mencari nafkah dan mencari apa ya kegiatan hari-hari. Dan sekarang kita sudah kedatangan tamu pemirsa, ini Kepala Dinas Sosial Kota Palembang. Selamat pagi Pak Heri Aprian. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sehat Pak Eri? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar Pak? Insya Allah. Insya Allah lancar. Iya. Baru seminggu Pak. Seminggu. Baru seminggu. Masih semangatnya masjid masih rame terus. Ini luar biasa. Ini langsung baik nih Pak. Mungkin pertanyaan kami ini mewakili pertanyaan dari masyarakat yang ada. Pemirsa PAL TV juga yang lagi nonton ini Pak. Tentunya yang kami pengen tahu ini dari kebanyakan gerombolan pengemis, bahkan ada yang tinggal di dalam gerobak itu Pak. Sekarang juga ada manusia silver. Nah, terus lagi ada manusia badut juga. Ini tentunya sudah banyak nih ini tentunya tema-tema baru walaupun sebenarnya juga merupakan gerombolan pengemis. Nah ini Pak, cara nyikapinya dewe ini Pak sama anak jalanan ini dari dinas sosial ini pecah mana ini Pak? Ya, terima kasih Fikri dan Queen ya. Iya Pak. Jadi ini ya modus-modus lama gitu ya, menjelang bulan puasa. Palembang ini adalah magnet. Jadi sebagian besar juga dari sekitarnya, dari Banyuasin, dari OI dan sekitar Palembang itu mereka masuk ke sini. Kalau Palembang ini magnet tadi rame, mulai dari dengan modus-modus tertentu, manusia silver, terus apa lagi manusia boneka, manusia gerobak. Mereka mulai meminta-minta ya. Dan hal tersebut, meminta-minta tersebut di tempat-tempat yang di peraturan daerahnya dilarang. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena pertama membahayakan pemakai jalan, kedua membahayakan diri mereka sendiri. Itu modus, pemalas semua itu. Pemalas semua, dan itu tetap dari dinas sosial kita rutinitas patroli ya kita kita bina. Kalau rumahnya ada di sini kita balik ke rumahnya. Kalau tidak kate apa rumahnya kita taruhkan di panti asuhan ya. Betul. Yang ada di Sumatera Selatan ini. Biasanya gitu ya. Oleh apa Pak latar belakangnya sampai menjamur nian Pak di bulan puasa ini Pak? Bulan puasa ini bulan penuh barokah ya buat umat Islam ya. Jadi istilahnya kalau kita nak sedekah lebih besar pahalanya di bulan puasa ini, sehingga masyarakat khususnya beragama Muslim, agama Islam itu banyak sedekah, di mana-mana mungkin menjelang berbuka ngantar ke takjil, ngantar ke dan lain-lain. Tapi kami berharap kalau nak sedekah silakan, tapi jangan di tempat-tempat yang dilarang. Nak mana sedekah? Ke panti asuhan, pikir ke masjid. Ya, kemana kan tempat-tempat yang memang sudah ditentu tempat sasaran. Jangan kita udah lemak kayak pemelas mereka, kita bawa mobil misalnya, bawa motor, kita kasih. Itu justru membuat mereka betah. Tapi terkadang Pak kalau misalnya tidak kita njuk Pak, dia tidak melari Pak dari mobil kita, dari motor kita nah Pak. Ya itu modusnya. Nunggu gitu hijau itulah. Iya, mendak dinjuk dia tidak akan lari. Akhirnya orang teman-teman kita yang memakai jalan kan terpaksa memberi kan. Terpaksa memberi karena dengan harapan mereka tidak berada di traffic light di lampu-lampu merah itu. Dan itu dilarang, tidak boleh. Tapi Pak ini kan habis ditertib tentunya mereka ini kan juga didata nih Pak. Sejauh ini Pak dari data dinas sosial ini para pengemis-pengemis ini Pak yang ada di Kota Palembang ini asli wong Palembang apa datangan ini Pak? 50-50 lah ya. Iya. 50-50 yang dari luar juga ada Pak? Ada. Dari mana Pak kebanyakan itu Pak?
dari daerah sekitar kita lah, ya. Oh, sekitar dari kita. OI, dari Banyuasin, termasuk ada yang dari Lampung. Wah, sudah lintas provinsi ya Pak ya? Agak jauh nak nganternya balik itu, Pak. Kita antarkan. Kita antar. Jadi pernah dan sering kita jaring, kita tangkap, oh rupanya warga tetangga kita di mana di OI, ya kita kembalikan, kita antar, kita kembalikan. Kalau Lampung nanti kita kembalikan, kita hubungi dinas sosial daerah Lampung, ya. Dan itu sudah merupakan standar operasional kerja kami antar dinas sosial. Tetap kita kembalikan. Ya biar bagaimanapun mereka adalah saudara-saudara kita, ya. Tapi yang harus kita bina karena pekerjaan seperti itu ya pekerjaan yang tidak menjanjikan dan dilarang gitu. Itu dilarang, ya. Dengan maraknya pengemis ini Pak, apakah ada dampak signifikan dengan angka kemiskinan yang ada di Kota Palembang ini Pak? Apa cak mana Pak? Karena banyak orang Sebenarnya yang ngomong, Pak. iya. Karena banyak orang yang ngomong, banyak nan wong ngemis nih. Reti masih saro Palembang. Ya, langsung ngambil kesimpulan mak itu tadi, Pak. Cak mana Pak kira-kira? Sebenarnya kalau kemiskinan itu ranahnya bukan di kita ya. Kita ini dinas sosial ini paskanya. Misalnya terjadi kebakaran, setelah kebakaran itu kita yang ngurusi gitu ya. Nah, kalau pandemi ini memang banyak penurunan ya. Maksudnya pengangguran bertambah dengan situasi pandemi ini. Tapi yang harus kita garis bawahi, males. Males itu Queen, Fikri ya adik-adik. Mereka tuh dengan modus-modus tertentu itu males. Ya bekerja itu ya. Jadi dan marah itu bukan di mana-mana, bukan di Kota Palembang saja. Di kota-kota di besar yang ada di Indonesia memang sudah ada. Pertama yang kita garis bawahi mereka males. Yang kedua ya mungkin ada juga efek dari situasi pandemi seperti manusia boneka. Alasan mereka tidak bisa lagi Pak, kita jaring kalau acara-acara ulang tahun ini tidak bisa lagi, jadi kami tidak kasih lagi tempat untuk Nyari nafkah. nyari nafkah. Bener juga, tapi di sisi lain tidak boleh, ya tidak boleh, karena itu tempat-tempat yang dilarang dan berbahaya bagi pemakai jalan. Setelah itu bagi mereka juga, ya kalau memang ada sesuatu yang harus dibantu ya kita bantu, kan kita bisa kirim ke Disnaker ya, bisa kirim ke Dinas Perdagangan untuk dilatih untuk bekal mereka untuk mencari nafkah, ya ke depannya begitu kan ya. Nah, Saya pikir nyambung begitu tadi ya. omongan dari Pak Heri tadi terkait kerjasama dengan Disnaker. Nah, apakah memang ada dinas-dinas terkait Pak yang bekerja sama dengan dinas sosial? Dan kalau ada, boleh dikasih tahu ke pemirsa, mungkin pemirsa masih ada yang belum tahu ya. Boleh. Selain dinas-dinas terkait, Pak mungkin jajaran TNI Polri atau Satpol PP Kota Palembang juga ini siapa baik ini, Pak? Jadi kalau di khusus tim penjangkauan kita itu selalu minta bantu dengan TNI dan Polri dan Pol PP ya, Dinas Pol PP. Sekarang Dinas Pol PP yang sudah sering membantu itu tingkat provinsi. Tingkat provinsi bersama dinas sosialnya kita, membantu menjaring teman-teman yang melanggar. Kalau Pol PP itu mereka pakai perdanya perda tertib. Jadi melanggar keamanan dan tertiban mereka tangkap. Ya, mereka tangkap, mereka berikan kepada kita untuk dimasukkan ke panti. Kalau enggak ya sidang justisi di tempat ya, sidang cipiring ringan lah untuk denda ya. Di samping semua dinas instansi ya itu tetap membantu dinas sosial ya, Dinas Perdagangan, Dinas Disnaker. Kenapa? Karena data-data kemiskinan itu yang layak dibantu itu adanya di dinas sosial. Jadi kalau nak ngadu ke pelatihan apa ya kita berikan kepada dinas-dinas yang membutuhkan. Jadi pada kesempatan yang baik ini semua dinas instansi yang menyangkut peningkatan taraf hidup itu tetap membantu dinas sosial ya. Tapi sejauh ini Pak setelah dilakukan juga razia di mana-mana sudah ada penurunan Pak? Atau ketika lah sudah razia lah penurunan ujung-ujung nulang lagi? Uji kita nekak bantah tadi ini Pak. Itu nah. Mana ini Pak? Tuh, karena ini menyangkut mental ya. Jadi dia tetap turun, tapi setelah itu ada lagi pemain lamu itulah. Balik lagi Pak ya. Balik lagi pemain lamu itulah. Kenapa? Karena alasannya mereka tuh betah dapat duit.
Pernah kita dapati, kita jaring, kita tangkap. Itu setengah hari loh masih sudah ada duit 200.000. Nah coba kalau 200.000 dari satu hari, banyak kan dapatnya satu bulan kalau kita hitung. Pucuk UMR. Nah itu. Dan ini akhirnya mental mereka rusak. Mak mano kita ngatasinya. Jadi pada kesempatan yang baik ini, ya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat, jangan ninjuk. Itulah musuhnya. Jangan ninjuk. Bukan kita tidak kalah sedekah. Jangan ninjuk di tempat-tempat yang membahayakan mereka dan tempat-tempat yang dilarang. Kalau nak sedekah di panti asuhan, di tempat-tempat yang ke masjid atau ke mana, ke gereja, silakan. Jadi intinya jangan ninjuk. Kalau tidak ninjuk, kira-kira berhari-hari lah mereka di sana. Terus kita jaring juga kan, akhirnya bikin mereka tidak betah, ya. Tapi kalau kita ninjuk terus, sudah jadi dia. Nah itu pengalaman karena dapat sekian bulan ada yang ulang lagi yang itu. Mereka dulang ini Pak memang neka atau gara-gara mereka berpikir bahwa sanksi dari dinas sosial ini Ya, yang kurang tegas. bisa juga. Kalau sanksi dari dinas sosial apa Pak ini Pak untuk mereka yang masih dulang? Ada tindak tegas Peneguran dah? kah atau cak mano? Oke lah sekali 2 kali diingat ke malah 3 4 kali ini apa Pak sanksi dari dinsos ini Pak? Itu logika yang sangat bagus ya. Jadi kalau dinsos itu tidak ada sanksi. Sifatnya pembinaan nih. Tangkap Fitri. Kati tempat nih. Nyarok Ayo masuk ke panti Bay. Diurus sih. Karena setiap warga negara Indonesia layak mendapat penghidupan yang layak. yang sama kan. Tangkap masuk di panti. Nah sekarang masih tekak dia. Tangkap lagi Queen. Ayo masih yang inilah. Menolak berarti. Kita berikan kepada Dinas Pol PP. Yang penegakan perdanya Dinas Pol PP. Nanti Dinas Pol PP mengadakan sidang ya, sidang tipiring di hari apa mereka? Hari Rabu dan hari Senin. Tapi dendanya hanya berapa? Hanya mungkin 200.000. Nah, sehingga bisa terbayar. Sedangkan pendapatan mereka lebih dari situ ya. Kalau kita hitung per bulannya. Nah ini yang harus menjadi PR kita bersama. Baik, itulah tadi pemirsa sudah kita dengar statement dan juga pernyataan dari Pak Heri Aprian selaku Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, di mana sudah melaksana ke patroli juga dan juga tentunya tadi juga sudah tahu tentang hukuman mereka bahwa memang selaku dinas sosial ini bukanlah dinas yang tepat untuk ngenjuk ke hukuman sanksi karena memang tugas utama dari dinas sosial adalah melakukan pembinaan balik ke mereka ke tempat asalnya. Baik pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada, sampai sini kita masih punya segmen lagi dan masih bakal ngobrol lagi tentunya dengan Pak Heri Aprian. Jadi pemirsa jangan berenggut kemana-mana, tetap dengan kami di Halo Palembang. Bila tak juga pasti, adakah selama ini aku cinta sendiri? Biar aku menepi, bukan lelah menanti, namun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai wali kota yang beragama Islam, saya selalu berusaha bagaimana caranya jabatan wali kota ini ada manfaatnya, khususnya bagi siar agama Islam yang kita banggakan. Tahun ini saja, saya sudah merenovasi lebih kurang 59 masjid. Artinya, 2 tahun jabatan saya lagi, insya Allah, seluruh masjid dan musola di kota Prabumuli tuntaslah sudah. Yang kedua, dulu sangat banyak rumah orang Muslim miskin Islam di kota Prabumuli. Saya mengajak pegawai. Dan yang luar biasanya lagi, penyapu jalan di kota Prabumuli, alhamdulillah, semuanya mendapat rumah yang berjumlah lebih kurang 223 rumah. Tolong doakan saya lagi berjuang untuk saudara kita, keluarga kita, tukang becak, gerobak angkong, para pemulung, dan disabilitas. Itu lebih kurang 175 rumah. Itu sedang saya perjuangkan tahun ini juga. Saya yakin akan berhasil. Saya Ridho Yahya, Wali Kota Prabumuli, Provinsi Sumatera Selatan. Atas nama masyarakat, pemerintah,
dan pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita pada hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda. Di Jakabaring Sport City Venue, Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema seperti Jimbaran Palembang, Beach Party, Garden Party, Grand Ballroom, Kabin Party siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai 95 juta rupiah, Anda sudah bisa menggelar acara. Mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara, catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan. Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, segenap jajaran, karyawan dan karyawati PT Belitang Panen Raya Beras Raja mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dari Jabo kita keburi, muka jenelo di siang hari. Kalau badan nak sehat, rai nak berseri, makalah beras raja setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, masyarakat Sumatera Selatan yang tercinta. Ramadan selalu menjadi momentum kebersamaan bagi kita. Kebersamaan dalam menjalankan ibadah, merekatkan silaturahmi dan menggapai ridho ilahi. Hanya saja kebersamaan kita pada 2 tahun Ramadan terakhir harus dijalani dengan cara berbeda. Sabtu yang biasa harus 8 saat tarawih, sekarang harus direnggangkan. Kegiatan berkumpul selama Ramadan harus kita batasi. Sebagai bagian dari ikhtiar, pemerintah telah melaksanakan program vaksinasi COVID-19 dengan harapan pandemi di Sumatera Selatan segera berakhir. Maka dari itu, di bulan yang baik ini, kami memohon dukungan dan doa dari seluruh lapisan masyarakat agar di bulan Ramadan tahun depan kita dapat jalani bersama-sama lagi, memadati masjid-masjid, serta memeriahkan kembali bulan yang penuh berkah. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meredoi ikhtiar kita, mengijabah doa-doa kita, serta menerima ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Semoga Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Meski sulit berjabat tangan karena pandemi dan tak bertemu untuk bertegur sapa, namun kita selalu diajarkan untuk tetap berbagi dan tetap menjaga kesehatan. Kami dari RSUD Siti Fatimah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa
1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi ini memang mengubah kehidupan lama kita. Namun, kondisi ini bukan berarti bisa melenyapkan harapan dan cita-cita kita begitu saja. Selalu ada jalan untuk kita melangkah maju. Karena itu, mari jadikan Ramadan kali ini sebagai semangat kita untuk pulih, mengejar kembali ketertinggalan dengan beradaptasi, saling mendukung untuk mengembangkan berbagai ide kreatif, serta saling menguatkan dan memotivasi diri untuk tidak menyerah pada keadaan. Ada banyak tantangan dan kendala di dalam kehidupan normal baru semasa pandemi ini. Tapi insya Allah dengan perjuangan bersama kita dapat melalui tantangan dan kendala tersebut dengan baik. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Irwani Purnamasari beserta keluarga besar Klinik Kecantikan Mes Skincare mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Walaupun Ramadan kali ini terasa berbeda, namun tidak menyurutkan niat kita beribadah dan peduli terhadap sesama. Mari kita tetap patuhi himbauan pemerintah dan menjalankan protokol kesehatan. Semoga pandemik ini segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Jaga jarak, jaga diri. Corona merebak, Ramadan tetap dinanti. Berias diri, percantik hati, Mes Skincare selalu menemani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Harnojoyo, Wali Kota Palembang, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kota Palembang, mengucapkan marhaban ya Ramadan tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Selamat menunaikan ibadah puasa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan keberkahan kembali datang. Bersama kita jaga kesehatan, tingkatkan imun dan iman. Perbanyak ibadah selama Ramadan. Mari bangkit dari pandemi. Saya Haji Muslimin dan keluarga besar Rakyat Bengkulu Media Group, Sumatera Express dan Group mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Terima kasih pemirsa setia Pal TV, masih bersama kami di Halo Palembang, masih live dari Penhead Cafe and Resto ya Cek Fikri ya. Dan kita juga masih bersama Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Bapak Heri Afrian. Kita masih ngobroli tentang ngapo maraknya pengemis di Kota Palembang ini ya Cek Fikri ya. Karena di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, justru banyak nian
pengemis yang masih menjamur ini di beberapa titik di Kota Palembang. Benar Nian, dan juga tentunya pemirsa, kita tadi juga sudah banyak Nian bertanya dan juga ngobrol di segmen 2 tadi, dan kita bakal berlanjut ini pemirsa terkait tadi Pak Heri juga sudah ngomong bahwa ini sudah dilaksanakan ke razia rutin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palembang. Tapi untuk razianya dewe ini Pak, ini biasanya seminggu berapa kali ini Pak? Sebenarnya dia bukan razia, itu rutinitas. Pagi kita ada 2 mobil. Ya. Pagi itu sampai jam 12 mereka keliling Kota Palembang di tempat-tempat yang dilarang, di taman-taman, di traffic light. Nanti tim keduanya dari mana? Dari jam 1 sampai sore. Nah sekarang berarti sehari bisa 2 kali. Tapi di bulan Ramadan ini kita punya operasi senja. Malam juga kita setelah bubuko kita berjalan juga. Kita tetap berjalan. Jadi bukan razia. Kalau razia kita secara diam-diam mungkin kita minta bantu TNI dan Polri dan Pol PP di mana itu. Ini enggak, kita rutinitas. Sehari 2 kali lah. Ya, 2 kali. Oh, sehari 2 kali itu Pak. Keliling. Rutin itu Pak. Rutin. Operasi senja ya, anak senja. Operasi karena senja. menjelang maghrib Pak ya. Menjelang maghrib itu banyak biasanya kan. Iya. Ngabuburit juga lah Pak ya. Ngabuburit. Puasa ini, Pak. Iya, bulan puasa. Nah kalau misalnya sudah dirazia ini Pak ya, sudah dimediasi, kira-kira nih mungkin pemirsa ada yang nanya juga lokasi pembinaannya dewe dari Dinas Sosial Kota Palembang ini di mana Pak tepat lokasinya? Kita punya tempat sementara ya, yang kita pinjam dengan Dinas Sosial Provinsi di kilometer 5 itu. Ada tempat penampungan. Ya. Jadi kalau memang nanti pembinaannya 3 hari kita taruh di sana. Kita taruh di sana, ikut tunjuk makan, seperti biasa, seperti layak, ya, 3 hari. Setelah itu nanti ya kita kembalikan ke keluarganya. Kalau dia tidak ke keluarganya, kita cari ke panti asuhan, ya, baik itu punya pemerintah atau panti asuhan swasta yang mau nampungnya, ya, nah, itu. Tapi kalau untuk yang budak-budak kecil itu Pak, terkadang ada yang di bawah umur kan masuk 3 tahun, 4 tahun, terkadang di mobil itu kadang tidak dinyingok kita menada mereka itu. Nah ini cak mana Pak penangkapan mereka ya Pak? Ya. Ini kan menjadi masalah tersendiri karena sebenarnya eksploitasi anak ya. Sudah berapa kali kita tangkap itu justru bukan anaknya, ada yang dipinjam ke. Nah itu sudah ranahnya sudah bukan anak kandungnya. Bukan, ada sebagian. Dan ada juga yang kemarin 2 hari yang lalu ibunya kurang anu lah ya, kurang nyambung lah, kurang apa lah. Kalau masuk itu tuh orang dengan gangguan jiwa lah. Akhirnya ibunya kita taruhkan di rumah sakit jiwa, ya anaknya kita taruh di panti asuhan yang untuk ngurusnya. Kadang-kadang sudah keterlaluan, takutnya kata Fikri tadi, tidak kejingoan dia minta. Iya. Itu pakai mobil takut juga kita serempet. Kita mobil sedan Pak, aman pusu, terkadang kan kita tidak ada nyawa juga. Ya, dan itu tetap yang paling pokok itu yang selalu masyarakat selalu nelpon ke kami karena banyak anak-anak yang dilibatkan dalam minta-minta. Ya, seharusnya anak-anak itu ya dengan posisi begitu ya mereka ini sekolah main ya yang wajar, bukan di jalan-jalan yang buat dengan usia mereka seperti itu tidak layak ya, tidak layak. Nah itu tetap kita usahakan, khusus untuk anak-anak yang di jalanan ya. Tetap kita usahakan, tetap kita bina, dan kalau mau nak sekolah kita sekolah di sekolah filial yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang gratis. Di mana ya. Pak itu Pak? Di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Arifai ya? Enggak, di dekat Bumi Perkek apa? Candika. Oh iya. Candika. Di situ ada sekolah di situ, nginep di situ, disiap ke galau gratis, ya, bagi anak-anak jalanan dan anak-anak yang kurang mampu. Ada. Tinggal gerakannya Pak. Tinggal gerakannya, kayak kita daftar ke nginep lah di sana. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Iya, kurang apa lagi? Ada. Itu yang kami berharap kepada seluruh masyarakat bahwa persoalan sosial yang ada sekarang ini ya kita atasi sama-sama, kita atasi sama-sama karena ini menyangkut dalam tanda kutip orang-orang yang malas. Gitu. Di samping ada juga orang-orang yang memang karena keterbatasan ekonomi sehingga mereka keterpaksaan untuk mencari nafkah.
Itu yang harus kita sadari juga ya. Baik, Gitu ya. barangkali ini penutup untuk ngobrol kita pagi ini Pak, mungkin ada himbauan untuk pemirsa di rumah terkait banyaknya masih pengemis samu anjal di Kota Palembang ini. Mungkin silakan Pak Kadis untuk menyampaikan himbauan kepada masyarakat Kota Palembang. Ya, terima kasih. Jadi pada kesempatan yang baik ini kami menghimbau dan berharap kepada seluruh masyarakat Kota Palembang, khusus pemakai jalan, ya kalau nak sedekah itu sedekahlah di tempat-tempat yang sudah ditentukan, ya, ke panti asuhan atau ke tempat-tempat ke masjid silakan. Jangan memberikan sesuatu di tempat-tempat yang dilarang. Ya, kenapa? Pertama dia akan membahayakan bagi kita sendiri pemakai jalan, kedua membahayakan bagi yang menerima, karena itu dilarang oleh peraturan daerah. Kedua, itu akan membuat mereka tuh betah. Ya, karena diberi terus di tempat-tempat yang dilarang. Jadi kesempatan yang baik ini jangan dinjuk. Jangan dinjuk. Nah, jangan dinjuk. Kalau nak sedekah, nak berdonasi, berdonasilah di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Itu harapan kami. Sehingga persoalan ini akan menurun ya, menurun. Mereka tidak betah lagi kalau tidak kita tunjuk ya. Jadi sedekahlah di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Itu saja mungkin. Terima kasih. Baik, kita tadi pemirsa sudah kita dengar, kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi Pak Heri Aprian juga selaku Kepala Dinas Sosial Kota Palembang yang sudah mengimbau bahwa sedekahlah pada tempatnya. Tempatnya. Iya, bukan dilarang. Jadi Iya. banyak memang pemirsa pajak sedekah di mana baik, karena dengan cara kita tidak dengan jasa tadi sampai kita membantu pemerintah juga dalam mengurangi penyebaran dari para pengemis dan juga anak jalanan yang ada di Kota Palembang ini. Dan juga pemirsa Bal TV dimanapun Anda berada, pecah biasa sebelum kita nutup perjumpaan kita, buat pemirsa yang bakal beraktivitas untuk pagi hari ini, kita bakal selesai dulu. Ini ada perakiraan cuaca. Pacak pemirsa jengok di layar TV pemirsa. Baik pemirsa, ini untuk Kota Palembang, Banyuasin dan juga Ogan Ilir. Pecah nyaman Kota Palembang pagi ini cerah berawan pemirsa, tapi bakal berawan di siang sampai ke malam kage dengan suhu 24 sampai 33 derajat Celcius. Tapi untuk Kabupaten Banyuasin dan juga Kabupaten Ogan Ilir pemirsa, pagi ini sampai ke siang kage ini bakal cerah berawan dan juga malam kage cerah. Dan juga untuk di Kabupaten Ogan Ilir pemirsa, ini pecah nyaman di pagi ini berawan, tapi siang sampai ke malam kage juga bakal cerah. Jadi buat pemirsa yang mungkin nak terawih, ya, cak jo aman, tidak perlu nak berpayung, tidak perlu nak jas hujan. Dan tapi walaupun cuacanya bagus, ini bukan jadi alasan kita untuk tidak menerapkan protokol kesehatan. 3M-nya juga harus tetap kita jaga, memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Akhir kata aku Mang Cik Fikri. Dan aku Cik Akuina pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Halo Palembang, dan terus saksikan Halo Palembang dari jam 8 sampai jam 9 pagi hanya di Bal TV, memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pertama kali berjumpa denganmu kekasihku, dunia seolah kan runtuh. Makan pun tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Selalu teringat oh dirimu, inikah oh namanya insan sedang jatuh apa. Semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah